Manfaat dan target game akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk manfaat dan target game, yang pertama, manfaat game yang kami rancang yaitu menjadi media hiburan yang menyediakan bagi pemain, melatih kemampuan berpikir secara logis dan strategis dalam menyelesaikan setiap level permainan, memberikan pengalaman bermain yang menggabungkan unsur aksi, petualangan, dan penyelesaian masalah. Yang kedua yaitu target game. Target game yang akan dimainkan, kami menargetkan pada anak usia 10 tahun ke atas yang menyukai permainan petualangan dan kalangan remaja atau mahasiswa yang gemar memainkan game yang bergenre 2D platformer. Selanjutnya, karakter game yang kami buat yang pertama yaitu Remy Rovel, yaitu seorang Remy yang digambarkan sebagai sosok pemberani, penyayang, pantang menyerah, dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap keluarganya. Remy juga memiliki sifat yang pemberani dalam menghadapi rintangan. Dan yang kedua yaitu Ibu Remy. Ibu Remy dikenal sebagai pribadi yang lembut, penyayang, dan selalu memberikan dukungan kepada anaknya. Yang ketiga yaitu Drew, teman Remy, yaitu digambarkan sebagai sosok yang lemah lembut, sabar, bijaksana, dan selalu berusaha memberikan nasihat kepada siapapun yang sedang menghadapi kesulitan. Drew juga memiliki sifat yang lebih tenang ketika mengambil sebuah keputusan. Selanjutnya, yang keempat yaitu Goyu. Goyu di sini digambarkan sebagai babi hutan yang agresif, keras kepala, dan mudah terpancing emosi. Goyu salah satu dari pasukan dari Neponop yang disuruh untuk menjaga atau menghalang-halangi niat baik Remy untuk menyelesaikan misinya. Kemudian yang kelima yaitu Ryu. Karakter Ryu di sini digambarkan sebagai sosok yang cerdas, tenang, dan memiliki insting berburu yang sangat tajam. Ryu dan Goyu ini adalah satu paket musuh yang disuruh Neponov untuk menjaga atau menghalang-halangi Remy dan Drew nanti pada saat ingin menemukan siapa dalang dibalik kehancuran desanya. Kemudian yang terakhir yaitu Neponov. Karakter Neponov di sini digambarkan sebagai sosok yang kejam, licik, ambisius, dan haus akan kekuasaan. Ia tidak segan mengorbankan siapapun demi mencapai tujuannya. Selanjutnya, alur level game akan dijelaskan oleh teman saya, Heni Zulia Cahyani. Selanjutnya, alur level game. Permainan dimulai dari level 1 sebagai tahap tutorial, di mana pemain diperkenalkan dengan kontrol dasar seperti berjalan, melompat, dan menyerang. Setelah pemain memahami mekanisme dasar, permainan berlanjut ke level berikutnya dengan tingkat kesulitan yang meningkat. Pada level 2 hingga level 4, pemain akan mendapatkan kemampuan baru secara bertahap, seperti menggunakan senjata, menyerang jarak jauh, hingga kemampuan khusus atau ultimate. Seiring bertambahnya level, jumlah dan kekuatan musuh juga meningkat, sehingga pemain dituntut untuk menggunakan strategi yang lebih baik. Setiap level memiliki tujuan tertentu yang harus diselesaikan agar bisa lanjut ke level berikutnya, seperti mengalahkan musuh, mengambil item penting, atau puncak dari level ini berada pada level di mana pemain harus menggunakan semua kemampuan yang telah dipelajari untuk mengalahkan bos utama. Level ini menjadi penentu akhir dari permainan. Desain manual dan layout game. Desain manual ini merupakan storyboard awal dari level permainan Remy the Adventure yang dibuat sebagai gambaran tata letak objek sebelum diimplementasikan ke dalam game. Pada sketsa terlihat beberapa platform yang dihubungkan dengan lompatan, pohon sebagai elemen latar, peti atau box yang dapat berfungsi sebagai rintangan maupun pijakan, musuh yang harus dihadapi pemain, serta petunjuk arah menuju tujuan level. Tampilan menu utama pada game Remy Adventure menggunakan desain yang sederhana, namun menarik dengan latar belakang ilustrasi pegunungan bernuansa lembut.
Di bagian atas tengah terdapat judul game dengan kombinasi warna mencolok sehingga mudah menarik perhatian pemain. Selanjutnya aset karakter. Yang pertama, Remy Ruffle merupakan karakter utama yang dikendalikan oleh pemain. Seekor tikus muda pemberani, penyayang, bertanggung jawab, tinggi, dan pantang menyerah. Yang kedua, Ibu Remy, sosok pendukung penting yang berkarakter lemah lembut, penyayang, dan suportif. Ekspresi yang digunakan Ibu Remy dalam game adalah lemah atau sakit. Ekspresi ini digunakan pada saat berada di kasur dalam kondisi sakit dengan wajah yang pucat. Yang ketiga, Drew Ruffle merupakan sahabat penting, pelindung sekaligus rekan seperjalanannya Remy yang ditemukan di hutan belantara. Karakter tikus yang lemah lembut, sabar, bijaksana, dewasa, dan mahir memanah serta membaca jejak. Lebih lengkapnya untuk aset karakter ada pada laporan. Selanjutnya untuk aset background akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Dini. Selanjutnya yaitu aset background. Background pertama yaitu kampung Remy. Background pada level pertama menggambarkan kampung halaman Remy yang telah hancur akibat serangan musuh. Suasana dibuat sedikit gelap dan rusak untuk menunjukkan bahwa kampung sedang dalam keadaan tidak aman. Terdapat rumah-rumah kayu, pagar rusak, dan jalan desa sebagai elemen utama background. Selanjutnya pinggir hutan. Background level kedua berupa hutan dengan pepohonan besar dan suasana yang lebih gelap dibandingkan level pertama. Pada background terdapat semak-semak, batu, dan jalan hutan untuk memberikan nuansa petualangan dan bahaya. Yang ketiga yaitu gudang tua. Background pada level ini menggambarkan gudang penyimpanan makanan yang sudah dikuasai musuh. Suasana dibuat redup dengan elemen seperti kotak kayu, tong, rak penyimpanan, dan lampu tua untuk memberikan kesan tempat yang terbengkalai. Untuk lengkapnya bisa dilihat pada laporan. Selanjutnya aset properti. Yang pertama obat langka, properti utama yang menjadi tujuan awal perjalanan Remy. Obat langka ini digunakan untuk menyembuhkan penyakit misterius yang diderita ibunya. Keberadaan item ini menjadi pemicu seluruh petualangan yang dilakukan oleh Remy. Berikutnya pedang. Properti yang diperoleh Remy pada level 2 yaitu di hutan pinggiran. Pedang digunakan sebagai senjata utama untuk menghadapi musuh yang semakin lain berfungsi sebagai alat bertarung. Pedang juga menandai perkembangan kemampuan karakter selama permainan. Selanjutnya senjata jatar jauh. Properti yang diperoleh pada level 3 di gudang tua. Senjata ini menunjukkan Remy melakukan serangan dari jarak aman sehingga pemain dapat menghadapi musuh dengan strategi yang lebih beragam. Untuk lengkapnya bisa dilihat pada laporan. Selanjutnya yaitu aset UI UX. Yang pertama yaitu tombol play. Elemen navigasi utama untuk memulai permainan baru. Tombol ini ditempatkan paling menonjol pada menu utama agar mudah diakses oleh pemain. Selanjutnya yaitu tombol load. Tombol load digunakan untuk memuat data permainan yang sebelumnya telah disimpan. Fitur ini memungkinkan pemain melanjutkan perjalanan Remy dari progres terakhir yang tersimpan, sehingga pemain tidak kehilangan kemajuan yang telah dicapai selama permainan. Yang selanjutnya, tombol save. Tombol save berfungsi untuk menyimpan progres permainan yang sedang berlangsung. Dengan fitur ini, pemain
dapat melanjutkan petualangan dari titik terakhir yang telah disimpan tanpa harus mengulang permainan dari awal. Kehadiran tombol save meningkatkan kenyamanan pemain, terutama pada game yang memiliki banyak level dan tantangan. Untuk lengkapnya bisa dilihat pada laporan. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada aset audio. Yang pertama ada background musik petualangan. Musik latar utama yang digunakan selama pemain menjelajahi level permainan. BGM ini memiliki tempo yang cukup dinamis untuk menciptakan suasana petualangan yang seru dan mendorong pemain untuk terus melanjutkan perjalanan. Yang kedua ada background musik pertarungan boss. Musik latar khusus yang digunakan saat pemain menghadapi boss di akhir permainan atau pada level tertentu. Musik ini memiliki tempo yang lebih cepat untuk menegangkan dan meningkatkan suasana pertarungan. Yang ketiga ada efek suara Mamotan. Digunakan setiap kali karakter Remy melakukan lompatan atau melewati rintangan, jurang, atau platform tertentu. Efek suara ini berfungsi sebagai umpan balik kepada pemain bahwa perintah lompatan telah berhasil dilakukan. Untuk lebih lengkapnya, aset properti dapat pada laporan di halaman 23-26. Kesimpulannya, Remy The Adventure adalah game 2D platformer adventure bertema petualangan Remy menyembuhkan ibunya dan mengungkapkan kehancuran desanya. Game ini dirancang dengan tingkat kesulitan bertahap untuk menjaga tantangan permain, sekaligus menyelipkan pesan moral tentang keberanian, tanggung jawab, dan kepedulian keluarga. Seluruh proses perancangan mulai dari konsep, struktur teknis, flowchart, layout, dan navigasi, hingga aset visual dan audio telah terdokumentasi secara sistematis dalam laporan project ini. Dokumentasi tersebut berfungsi sebagai pedoman matang untuk mempermudah tahap implementasi dan pengembangan pada final project berikutnya. Terima kasih. Baik, mungkin itu presentasi dari kelompok kami tentang membuat perancangan game Remy The Adventure. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.